Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sopter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Jangan lupa ya. Oke, gas. Bab 2965 sampai bab 2968. Setengah menit kemudian, Zebus datang ke kamar tidurnya. TV sudah siap. Saat ini, adegan klub hantu Jepang sedang diputar di layar TV mata Zebus. Melebar, dia melihat dengan matanya sendiri di layar TV orang yang memberinya mimpi buruk selama setengah tahun. Meski sinyal TV agak kabur, wajah Ye Chong tidak terlihat jelas. Tapi Zebus pasti bisa menjadi Ye Chong dari bentuk tubuh dan gerakannya. Bagaimana kabarnya? Bukankah dia terbunuh oleh bom itu? Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia hancur berkeping-keping oleh bom yang kuat. Bagaimana mungkin dia masih hidup sampai sekarang? Zebus terkejut. Setahun yang lalu, Ye Chong pergi ke dunia barat, menghancurkan organisasi orang suci Fahai, menginjak wajah semua orang barat, dan diburu oleh komunitas seni bela diri di dunia barat. Saat itu, Ye Chong tak terbendung dan baru saja melarikan diri ke ngarai pegunungan bersalju di Siberia Timur. Ketika hendak melarikan diri melintasi perbatasan, ia ditangkap oleh Raja Zebus. Saat itu, Zebus menjadi harapan seluruh dunia seni bela diri barat. Kalangan seni bela diri barat percaya bahwa Zebus dapat membunuh Ye Chong. Tanpa diduga, Zebus bukan tandingan Ye Chong. Untungnya Jepang diam-diam mengambil tindakan dan membunuh Ye Chong dengan peluru yang kuat. Hanya dengan begitu Zebus dapat melarikan diri tanpa cedera dan kembali hidup. Dan ia langsung menjadi pahlawan di seluruh komunitas pencaksilat barat, karena komunitas pencaksilat barat percaya bahwa Raja Zebuslah yang membunuh Ye Chong. Sejak itu, reputasi dan status Zebus meroket, dan dia hampir mampu memanggil seluruh dunia seni bela diri barat. Zebus pun ikut senang melihat keberhasilan tersebut dan merasa sangat bangga. Tapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Hanya setahun kemudian, Ye Chong benar-benar muncul di hadapannya lagi. Zebus tidak percaya, bagaimana mungkin, bagaimana ini bisa terjadi. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon utusan Jepang yang datang menemuinya, orang yang menggunakan bom kuat tersebut. Dia ingin bertanya, bagaimana mungkin Ye Chong, yang saat itu terbunuh oleh bom, masih hidup sampai sekarang. Namun, teleponnya tidak dapat dihubungi lagi. Karena di antara orang-orang yang baru saja dibunuh oleh Ye Chong, ada utusan Jepang yang sedang terbaring di alun-alun sambil kehabisan nafas. Zebus melempar teleponnya dengan marah. Saat ini, bawahannya datang untuk melaporkan bahwa beberapa tetua dunia seni bela diri barat meminta untuk bertemu Zebus. Zebus sama sekali tidak ingin melihat orang-orang ini sekarang, karena dia tahu orang-orang ini datang untuk menanyainya mengapa Ye Chong tidak mati. Dan ketika seluruh dunia heboh dengan kejadian ini, ruang ibadah di depan Ye Chong ternyata sangat sunyi. Tampaknya apa yang terjadi di luar tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di dalam ruang ibadah. Ye Chong berjalan lurus dan membuka pintu. Hanya mendengar derit, pintu terbuka. Kegelapan di dalam hilang, dan bau darah segera keluar. Lampu di ruang ibadah gelap, hanya beberapa lilin yang menyala. Di dinding seberang pintu, ada dua loh besar dengan bunga putih diletakkan di bawahnya, tampak seram. Terlihat ada dua orang yang berdiri di dalam ruangan tersebut, salah satunya adalah Ibu Suri Jingkong. Laki-laki lain, setinggi beruang, mengulurkan tangannya dan mencubit leher laki-laki itu. Orang yang dicubit sudah tidak bernapas lagi, kepalanya terkulai, dan anggota tubuhnya terkulai, seperti ayam yang dicubit di tangan orang kuat. Ternyata Toshiba Ichiro sudah membunuh Hattori Zenzo. Iblis ninja, salah satu dari 8 iblis Kido, tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mati seperti ini. Lehernya remuk seperti ini, ketika dia melihat Ye Chong muncul. Wajah pucat Ibu Suri Jingkong menunjukkan ekspresi yang lebih terkejut. Kamu Ibu Suri Jingkong terdiam dan hanya mengucapkan 3 kata kamu.
Ye Chong mengabaikan janda permaisuri Ikora, tetapi memandang Ichiro Toshiba di sebelahnya. "Apakah kamu yang berada di gunung berapi malam itu?" Ye Chong bertanya. Ternyata Ichiro Toshiba ditendang ke dalam magma oleh janda permaisuri Isora, dan itu adalah situasi kematian. Namun kesedihan dan kebencian yang tak berkesudahan membuatnya bertahan. Ichiro Toshiba sebenarnya mengalami kekuatan baru di magma, hingga ia melampaui para dewa di darat. Tepat ketika Ye Chong dan yang lainnya tiba di kota Taoki dan pergi berbelanja bersama Liu Lili, Wang Yue, dan lainnya di malam hari, Toshiba Ichiro bangkit dari magma dan meletus dengan semburan kekuatan yang mencapai langit. Saat itu, Ye Chong merasakannya. Ketika Toshiba Ichiro menghadapi pertanyaan Ye Chong, dia tidak menjawab, tetapi berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani masuk ke kuil hantu Jepang kami dan tidak menghormati tanah suci saya akan dibunuh tanpa ampun." Dengan itu, Toshiba Ichiro menyembunyikan semua hattori, seperti jika ia dibuang seperti anjing mati. Kemudian, Toshiba Ichiro tiba-tiba bergerak dan segera bergegas menuju Ye Chong. Hampir dalam sekejap, Toshiba Ichiro berada di depan Ye Chong. Lalu, Toshiba Ichiro menamparkan dada Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, lalu mengangkat tinju dan menyerang ke depan. Segera setelah itu, hanya terdengar suara ledakan, keduanya bertabrakan, dan kekuatan dahsyat meledak, langsung menjatuhkan kedua tablet yang diletakkan di dinding ke tanah. Lantai yang terbuat dari marmer hitam retak dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa lensa kamera yang berada di dekatnya pecah. Semua orang terkejut, menatap Ye Chong dan prajurit Jepang yang sangat kuno ini. Begitu kekuatan kedua orang itu bersentuhan, Toshiba Ichiro tahu bahwa pihak lain itu tidak sederhana, dan dia segera mundur 2 langkah. Setelah melakukan kontak saja, Toshiba Ichiro telah menyadari bahwa anak laki-laki di depannya jauh lebih kuat daripada Hattori Zenzo sekarang. "Tentu saja, aku punya kemampuan." Tapi Toshiba Ichiro berkata, "Tidak peduli apa, demi kehormatan keluarga kerajaan Jepang, kamu pasti akan mati hari ini." Kemudian, Toshiba Ichiro melambaikan tangannya, dan angin kencang bertiup di belakang Ye Chong, dan dia mendengar dengan keras, pintu ruang ibadah ditutup oleh Ichiro Toshiba, menghalangi mata orang-orang di luar. Setelah pintu ditutup, seluruh ruang ibadah tiba-tiba menjadi lebih gelap. Ibu Suri Jingkong sudah bersembunyi di pojok. Dia juga tahu bahwa Ichiro Toshiba dan Ye Chong sama-sama sangat kuat, dan bahkan Dewa Tanah seperti dirinya tidak dapat menangani benturan kekuatan mereka. Jika Anda terlalu dekat, Anda akan terpengaruh. "Paman, bunuh dia. Bajingan ini yang telah menindas keluarga kerajaanku," kata Ibu Suri Jingkong. Saat ini, cahaya lilin yang redup menyinari wajah Toshiba Ichiro, membuat Toshiba Ichiro terlihat semakin seram. Ichiro Toshiba bertanya dengan wajah yang sangat muram, "Kamu membuat bom terhebat hanya untuk membunuh orang ini?" Janda permaisuri Ikora berkata, "Itu benar, Paman, itu dia." Kemudian, janda permaisuri Ikora berbicara tentang kejadian di Dongboli Ye Chong diledakkan dengan seluruh kekuatannya di ngarai Gunung Ataswe. Setelah selesai berbicara, janda permaisuri Jingkong melanjutkan, "Paman, jangan salahkan saya juga tidak berdaya, orang ini telah beberapa kali menghina keluarga kerajaan saya. Jika saya tidak membunuhnya, di manakah wajah keluarga kerajaan saya?" Toshiba Ichiro berkata dengan marah, "Wanita beracun, jangan panggil aku Paman, ingat, semua yang aku lakukan hari ini bukan untukmu, tapi demi kehormatan keluarga kerajaan Jepang." Janda permaisuri Ikora menutup mulutnya lagi. Ichiro Toshiba memandang Ye Chong dengan hati-hati dari atas ke bawah. Ichiro Toshiba juga terkejut. Dia menggunakan seluruh kekuatan kedua Dewa Tanah dan teman-temannya untuk membuat bom yang kuat. Seberapa mengerikankah kekuatannya? Orang ini bahkan tidak bisa dibunuh. Adakah yang bisa selamat dari serangan mengerikan seperti itu? Bahkan Toshiba Ichiro saat ini tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menahan pukulan mengerikan tersebut. Namun, Toshiba Ichiro jelas telah menebak sesuatu. Dia bertanya pada Ye Chong, "Apa yang ada di bawah Grand Canyon di pegunungan bersalju di Siberia Timur?"
Ye Chong tersenyum dan berkata, Anda dapat menjelajahi pertanyaan ini sendiri. Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Anda pergi dari sini. Bagaimanapun, Ye Chong dan Toshiba Ichiro tidak punya keluhan. Ye Chong memiliki dendam yang jelas dan bersedia mengampuni Toshiba Ichiro sekali saja. Lagi pula tidak mudah untuk mencapai level Toshiba Ichiro. Tapi Toshiba Ichiro tidak menghargainya sama sekali dan berkata dengan dingin, Haha, kamu sudah mati jika masuk ke sini hari ini. Ye Chong mengangkat bahu, Yah, kalau begitu, kamu tidak perlu tahu lagi. Gila, Toshiba Ichiro berteriak. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan beberapa prinsip moral, hari ini, atas nama Kaisar? Biarkan aku membunuhmu, orang yang sombong. Saat dia mengatakan itu, aku melihat Toshiba Ichiro mengepalkan tinjunya, dan dalam sekejap, kulitnya memerah, seolah lahar panas mengalir di dalam tubuhnya. Ternyata saat Toshiba Ichiro ditendang ke dalam lahar, kekuatan di tubuhnya benar-benar kosong. Kekuatan yang dia pahami diperoleh dari magma panas, dan intisari magma juga dituangkan ke dalam tubuh Toshiba Ichiro. Saat ini, yang ada di dalam tubuhnya adalah kekuatan magma di bumi. Segera setelah Toshiba Ichiro menggunakan kekuatannya, suhu seluruh ruangan meningkat. Ibu Suri Jingkong bahkan merasa tidak nyaman dengan panasnya. Ye Chong juga merasakan kenaikan suhu. Meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Kemudian, Toshiba Ichiro meraung dan bergegas menuju Ye Chong lagi. Dia berubah menjadi lampu merah, dan kali ini kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suhu tinggi, dan ketika kakinya menginjak tanah, mereka membakar jejak kaki hitam di tanah. Dalam sekejap mata, Toshiba Ichiro sudah dekat dengan Ye Chong dan meninju Ye Chong lagi. Ye Chong mengelak dengan ringan dan menghindari pukulan Toshiba Ichiro. Toshiba Ichiro meninju meja kayu di belakang Ye Chong. Begitu menyentuh kayu tersebut, kayunya mulai terbakar. Saat ini, Toshiba Ichiro seperti sumber api yang menyulut segala sesuatu yang dilaluinya. Ichiro Toshiba yang berhasil dihindari oleh Ye Chong segera mengubah gerakannya dan menyapukan tangannya secara horizontal ke arah Ye Chong. Segera, mereka berdua bertarung bersama dan berubah menjadi kumpulan bayangan. Di ruang gelap dan kecil ini, hanya lampu merah yang terlihat, mengeluarkan suara, bang-bang. Orang-orang di luar semuanya terhalang oleh pintu dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, mereka hanya dapat mendengar suara yang datang dari dalam. Semua orang sangat penasaran, tapi tidak ada yang berani melangkah maju dan membuka pintu untuk mencari tahu. Namun Ibu Suri Jingkong hanya berani bersembunyi di pojok, takut pertarungan keduanya akan mempengaruhi dirinya. Dimanapun dia bisa melihat, dia tidak bisa melihat kelompok pertarungan kedua orang itu, atau bahkan melihat dengan jelas sosok mereka. Ibu Suri Jingkong hanya bisa terheran-heran di dalam hatinya. Sekitar beberapa menit kemudian, terjadi ledakan dan lampu merah keluar dari kekacauan. Ternyata Ye Chong mengusir Toshiba Ichiro. Ichiro Toshiba terjatuh di samping janda permaisuri Ikora, menghancurkan dinding beton bertulang keras menjadi penyok besar dan lubang yang dalam, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Saat ini, seluruh ruangan telah menjadi longgar dan berubah menjadi rumah yang berbahaya. Dan Toshiba Ichiro memuntahkan seteguk darah, tapi setelah diperiksa lebih dekat, itu bukanlah darah, melainkan magma. Mata Toshiba Ichiro memerah saat ini. Dia menjadi gila, dan dengan enggan berdiri. Dia mengertakkan giginya dengan kejam dan menatap. Ye Chong memandangi Toshiba Ichiro yang sangat gila, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Mengapa demikian?" Toshiba Ichiro tampaknya adalah orang yang cukup jujur. Namun, kesetiaannya kepada keluarga kerajaan Jepang hanyalah kesetiaan yang bodoh. Ichiro Toshiba telah mengikuti Kaisar Jepang untuk memperjuangkan dunia sejak ia masih kecil. Ia percaya bahwa hidupnya adalah milik keluarga kerajaan Jepang. Oleh karena itu, Toshiba Ichiro tentu saja tidak akan mengaku kalah. Saya melihat Toshiba Ichiro meraung lagi, membakar seluruh kekuatan di tubuhnya dan memajukan dirinya ke tahap baru.
Nak, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Toshiba Ichiro telah merasakan kekuatan Ye Chong yang tak terduga. Sejujurnya, meski dia telah melampaui keberadaan Dewa Tanah, dia tetap tidak bisa mengalahkan Ye Chong. Dia bahkan tidak tahu apa kekuatan sebenarnya Ye Chong. Ichiro Toshiba berencana untuk membakar hidupnya saat ini dan mati bersama Ye Chong. Saat Ibu Suri Jingkong melihat pemandangan ini, tidak ada kesedihan di wajahnya, melainkan sedikit rasa malu di wajahnya. Jika Toshiba Ichiro dan Ye Chong bisa mati bersama, maka inilah konsekuensi terbaik. Apimu tidak bisa menyakitiku, kata Ye Chong dengan tenang. Ye Chong sendiri memiliki unsur api, dan tubuhnya memiliki urat naga yang sangat tinggi. Secara alami, nyala api apapun di dunia tidak dapat melukai Ye Chong. Ye Chong mengatakan ini hanya untuk memberi Toshiba Ichiro kesempatan lagi. Namun, Toshiba Ichiro jelas tidak mengerti, dia hanya ingin mati bersama Ye Chong sekarang. Segera, pemandangan luar biasa terjadi. Saya melihat magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh Toshiba Ichiro. Seolah-olah darah di tubuh mengalir keluar dari pori-pori tubuh. Tak lama kemudian, magma panas menumpuk di kaki Toshiba Ichiro. Magma tersebut mengeluarkan uap panas dan merusak udara. Magma itu tampak hidup. Setelah menetes ke tanah, perlahan mengalir menuju Ye Chong. Tak lama kemudian, magma mengalir kemana-mana, kecuali area kecil tempat Ibu Suri Jingkong berdiri. Magma telah menutupi seluruh tanah rumah, dan ketinggiannya masih terus meningkat. Tampaknya meskipun Ichiro Toshiba membenci Permaisuri Isora, dia tidak membunuh Permaisuri Isora demi keluarga kerajaan. Magma dengan cepat memenuhi seluruh ruangan dan menelan Ye Chong. Awalnya awal musim dingin, dan ada lapisan salju tebal di atap ruang ibadah. Namun, seiring meningkatnya suhu di dalam rumah, salju di atap berubah menjadi air dan mengalir ke bawah. Bahkan salju di sekitar rumah sudah mencair. Para pejabat, fanatik, dan awak media yang berdiri di alun-alun semuanya merasakan panas yang aneh ini. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sangat panas. Semua orang saling memandang dengan bingung. Mereka hanya menunggu di luar dengan kebingungan. Semenit kemudian, suhu tiba-tiba turun lagi dan kembali ke suhu normal musim dingin. Tepat ketika semua orang bingung, terdengar ledakan keras, dan sesosok tubuh terbang keluar, terbang langsung sejauh lebih dari 10 meter, merobohkan 5 pohon berturut-turut dan jatuh ke tanah dengan keras. Sepotong besar salju yang berterbangan di tanah bergejolak. Mata semua orang berbalik, dan semua kamera terfokus pada sosok itu. Itu adalah Toshiba Ichiro. Saat ini, dia terjatuh lemas ke tanah, perlahan-lahan kehilangan nafas kehidupan. Dia mengertakkan gigi dan darah terus mengalir dari mulutnya. Dia berkata dengan enggan, saya mencoba yang terbaik. Kemudian, seluruh tubuhnya gemetar, merentangkan kakinya dan jatuh mati di sana. Semua orang bahkan tidak sempat terkejut. Mereka melihat sosok Cian lainnya terbang keluar. Itu adalah pemuda Tiongkok yang masuk sebelumnya. Semua orang tercengang saat melihat Ye Chong. Ye Chong sedang memegang seorang wanita tua di tangannya. Itu adalah janda Permaisuri Jingkong yang tak bernyawa dan ketakutan. Kemudian, hanya terdengar dentuman keras, dan seluruh ruang ibadah runtuh. Ye Chong menginjak reruntuhan, memandang rendah semua makhluk hidup dari posisi tinggi. Dan dia membawa orang paling berkuasa di negara Jepang seperti anjing mati. Ketika semua orang melihat Ibu Suri dari keluarga kerajaan, yang mereka bersumpah untuk mengikutinya sampai mati, sedang digendong oleh Ye Chong pada saat ini, mau tak mau mereka merasa sangat sedih dan marah. Dibandingkan dengan anggota keluarga kerajaan yang berlutut di tanah, takut mati, para fanatik di kejauhan yang dihadang oleh kekuatan tak kasat mata bahkan lebih berani saat ini. Banyak dari mereka berteriak, meminta Ye Chong melepaskan Ibu Suri Jingkong. Baga, ini sangat menghina. Lepaskan Ibu Suri kami. Brengsek, kamu benar-benar pantas mati, lepaskan Ibu Suri. Lepaskan, teriak para fanatik. Ye Chong memandangi orang-orang fanatik yang bodoh ini dan mendengus dingin.
Nyonya tua, karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu, kata Ye Chong. Karena itu, Ye Chong membuang Ibu Suri Jingkong seperti membuang sampah. Kepala keluarga kerajaan Jepang yang bermartabat dan orang paling berkuasa di negara Jepang terbang seperti sampah pada saat ini, dan kemudian jatuh ke tengah kerumunan. Saat ini, janda permaisuri Jingkong telah kehilangan semua kultivasinya oleh Ye Chong. Jika kebugaran fisiknya tidak baik, dia pasti sudah mati sekarang. Ketika semua orang melihat ekspresi malu Ibu Suri Jingkong, kesedihan dan kemarahan muncul di hati mereka. Sebagai orang Jepang, mereka merasakan rasa malu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka tidak sabar untuk membuka mulut dan menggigit Ye Chong sampai mati. Namun, tidak peduli betapa marahnya orang-orang ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong berkata dengan dingin, masyarakat hantu Jepang tidak akan ada lagi. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong menjentikkan tangannya dan melihat percikan api terbang keluar, melintasi udara, dan menghantam ruang ibadah di sudut tenggara, Itu adalah salah satu ruang ibadah terpenting dalam masyarakat hantu Jepang, dan beberapa penjahat perang terkenal diabadikan di dalamnya. Detik berikutnya, hanya terdengar ledakan, dan ruang ibadah meledak. Semua tablet di dalamnya hancur berkeping-keping, lalu api ungu menyelimuti seluruh ruang ibadah. Tidak, Baga, hentikan. Para fanatik berteriak dengan sedih. Ini adalah rezeki spiritual mereka, tempat suci di hati mereka. Tetapi pada saat ini, dihancurkan dengan kejam oleh Ye Chong. Tapi Ye Chong mengabaikan orang-orang ini sama sekali dan terus menembakkan percikan kecil dari tangannya. Percikan api di mana-mana akan menghancurkan ruang ibadah. Tablet yang telah disimpan di sini selama ratusan tahun dengan cepat dihancurkan oleh Ye Chong. Orang-orang Jepang putus asa. Di antara para penjaga dengan senjata di sekitar mereka, beberapa akhirnya tidak tahan lagi dan menembak Ye Chong. Tapi entah kenapa, dia jelas-jelas menembakkan pistolnya ke arah Ye Chong, tapi pelurunya malah mengenai tubuhnya sendiri. Begitu saja, tanpa melihat pergerakan Ye Chong, belasan penjaga yang menembak semuanya tewas oleh pelurunya sendiri. Ye Chong sepertinya mengabaikan para penjaga ini sama sekali dan terus menghancurkan klub hantu Jepang. Saat ini, penjaga lainnya tidak lagi berani menembak, dan wajah mereka pucat, seolah-olah mereka pernah melihat setan di film. Melalui siaran langsung televisi, adegan ini kini telah disiarkan ke seluruh masyarakat Jepang. Sebagian besar masyarakat Jepang menjerit kesedihan saat melihat kuil hantu Jepang dihancurkan. Untuk sementara waktu, seluruh negara Jepang berduka. Hanya beberapa faksi damai seperti Kinggang Bertman yang merasa bahwa apa yang dilakukan Ye Chong adalah hal yang benar. Semua orang di negara Jepang tenggelam dalam penghinaan dan rasa sakit yang tak tertandingi, sama sekali mengabaikan bagaimana Ye Chong duduk dan menembakkan percikan yang lebih kuat daripada bom dengan tangan kosong. Faktanya, di mata mereka, Ye Chong saat ini mungkin benar-benar seperti iblis yang menghancurkan tanah suci mereka. Namun, orang lain di seluruh dunia bersorak dan menyebut Ye Chong sebagai pahlawan anti-Jepang setelah melihat berita bahwa Ye Chong menghancurkan kuil Jepang. Mereka yang menyadap sinyal siaran Jepang dan dapat melihat siaran langsung, seperti Zhao Sanhei, Lin Long, Zebus dan lainnya, semuanya memperhatikan gerakan Ye Chong. Melalui TV buram, Zebus sudah bisa merasakan bahwa kekuatan Ye Chong semakin kuat. Dalam sekejap, sebagian besar klub hantu Jepang telah dihancurkan oleh Ye Chong. Berbeda dengan orang-orang fanatik itu, Ibu Suri Jingkong sedang terbaring di tanah, menopang tanah dengan satu tangan dan mengangkat kepalanya, namun wajahnya sangat tenang. Karena dia tahu bahwa meskipun Ye Chong tampaknya telah menghancurkan perkumpulan hantu Jepang, dia tidak merusak fondasi perkumpulan hantu Jepang. Itulah udara hitam yang menyelimuti masyarakat hantu Jepang. Selama udara hitam tidak hilang, semangat masyarakat hantu Jepang akan tetap ada. Setelah Ye Chong pergi, dia masih bisa menunggu hari ketika energi hitam berkembang. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan membalas dendam pada Ye Chong. Inilah yang dipikirkan Ibu Suri Jingkong di dalam hatinya.
Harus dikatakan bahwa Ibu Suri Jingkong juga adalah orang yang kejam. Dia telah berada dalam situasi yang sangat merugi namun dia belum menyerah. Namun, harapan Ibu Suri Jingkong segera pupus. Bagaimana Ye Chong bisa melupakan udara hitam di atas kepalanya? Ketika ruang pemujaan kuil hantu Jepang di kakinya hancur, Ye Chong mengangkat kepalanya. Dia memandang udara hitam yang melayang di langit dengan rasa jijik di wajahnya, dan kemudian mengulurkan tangan ke arah udara hitam. Melihat pemandangan ini, hati Ibu Suri Jingkong mencelos, dan tiba-tiba dia merasakan firasat buruk. Kemudian, Ye Chong terlihat menggumamkan sesuatu, dan bola energi naga ungu tiba-tiba keluar dari tangannya, berputar di sekitar telapak tangannya. Dalam proses perputarannya, seolah-olah menyerap ruang di sekitarnya. Udara hitam di langit segera menerima daya isap yang sangat kuat, dan secara bertahap diserap oleh energi naga ungu. Energi hitam telah dipraktikkan selama ratusan tahun lagi, menyerap kebencian negara Jepang, dan menunggu untuk dikembangkan, sekarang dikendalikan oleh Ye Chong. Bagaimana Anda bisa bersedia? Jika energi hitam tidak bergerak, ia tidak akan terlihat oleh orang luar saat awalnya sepi. Pada saat ini, setelah merasakan kekuatan Ye Chong, energi hitam mulai melawan. Ketika energi hitam bergerak, warna dunia berubah. Udara hitam yang menyelimuti masyarakat hantu Jepang dibentuk oleh kebencian terhadap hantu jahat yang terkubur di sini selama ratusan tahun. Energi hitam menggunakan masyarakat hantu Jepang untuk menyerap energi pemujaan orang Jepang, dan menjadi semakin kuat. Suatu hari, ketika energi hitam dipupuk dan dibentuk, itu akan menjadi kejahatan yang langka di dunia. Ini adalah takdir nasional seluruh negara Jepang. Orang Jepang biasa tidak mengetahui hal ini, tetapi Ibu Suri Jingkong dari Jepang mengetahui semua tentang hal itu. Oleh karena itu, saat dia melihat Ye Chong akhirnya mengambil tindakan melawan udara hitam di langit, ekspresi Ibu Suri Jingkong berubah drastis. Dan energi hitam yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun ini secara alami tidak akan mudah ditundukkan oleh Ye Chong. Saya melihat udara hitam melayang dengan tenang di atas klub hantu Jepang. Ketika dia merasakan hisapan mengerikan Ye Chong, energi hitam langsung bereaksi. Warna hitamnya tiba-tiba menjadi sangat pekat, seolah-olah seseorang memecahkan baskom tinta di langit. Dalam sekejap, kedua bukit itu tertutup warna hitam. Beberapa saat yang lalu langit biru cerah di musim dingin, tapi sekarang awan gelap terisi, dan segala sesuatu di sekitarnya tenggelam dalam kegelapan. Anda bisa merasakan kesejukan yang menakutkan di udara. Massa hitam di atas langit tampak sangat marah, terus mengembang, dan suara mendengung yang sangat keras keluar dari udara hitam. Semua orang tercengang saat melihat perubahan mendadak ini. Ini? Apa ini, ya Tuhan? Apakah ini hukuman dari Tuhan? Bajingan ini menghancurkan perkumpulan hantu Jepang, jadi Tuhan ingin menghukumnya. Beberapa orang yang pemalu gemetar ketakutan. Dan melalui kamera, masyarakat seluruh negara Jepang melihat perubahan besar di dunia. Ada banyak pertengkaran di internet saat ini. Banyak orang percaya bahwa ini adalah hukuman ilahi untuk menghukum Ye Chong karena menghancurkan klub hantu Jepang. Suara lain mengatakan bahwa ini adalah energi negara Jepang, dan Ye Chong ingin menghancurkan negara Jepang sepenuhnya. Di saat yang sama, Zhao Sanhe dan yang lainnya juga melihat adegan ini di layar. Saya tidak menyangka perkumpulan hantu Jepang ini akan mengangkat hal seperti itu selama bertahun-tahun, kata Dongfeng. Iya, jika praktik ini terwujud, saya khawatir ini akan menjadi bencana lain bagi dunia, kata Linlong. Zhao Sanhe juga mengangguk. Kali ini, Ye Chong menghancurkan roh jahat dari masyarakat hantu Jepang, yang dapat dikatakan sebagai kebaikan yang besar. Dan orang asing biasa itu hanya dapat mengetahui apa yang terjadi di masyarakat hantu Jepang melalui kata-kata yang diterbitkan oleh netizen Jepang. Ketika mereka mendengar bahwa Ye Chong menghancurkan klub hantu Jepang, mereka semua bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Beberapa orang menyarankan agar sebuah monumen didirikan untuk orang yang menghancurkan masyarakat hantu Jepang. Dan ketika mereka mendengar bahwa perkumpulan hantu Jepang dibakar dan dunia segera berubah warna,
kebanyakan orang percaya bahwa ini karena perkumpulan hantu Jepang terlalu jahat. Pada saat ini, udara hitam yang menyelimuti masyarakat hantu Jepang telah meluas hingga menutupi langit dan matahari. Bola energi naga ungu di tangan Ye Chong tampak sangat kecil jika dibandingkan. Namun, ketika energi naga ungu berputar, ia masih terus-menerus menyerap kekuatan ruang di sekitarnya. Terlihat dengan mata telanjang, udara hitam yang melayang di udara juga tersedot paksa oleh udara naga ungu. Garis hitam setebal mangkuk menggantung dari langit dan tersedot ke dalam udara naga ungu. Energi naga ungu diserap dengan sangat cepat, dan energi hitam terus berputar dan diserap. Setelah energi hitam yang sangat besar masuk, seperti sapi lumpur yang memasuki laut, energi naga ungu tidak bertambah setengahnya, namun masih dapat menyerap energi hitam secara terus-menerus. Di sisi lain, wajah Ye Chong masih tanpa ekspresi. Namun wajah aslinya yang bersih menjadi agak gelap karena pantulan aura hitam. Meskipun energi hitam tidak mau menyerah, ia terus bergemuruh, dan kumpulan energi hitam menjadi gelisah. Namun, hanya saja gunturnya kencang dan hujannya kecil. Dari sudut pandang masyarakat awam, pergerakan energi hitam ini seolah-olah merupakan getaran antara langit dan bumi. Namun, Heiki tetap tidak bisa lepas dari nasib dihancurkan oleh Ye Chong. Ye Chong terus menghancurkan energi hitam. Dalam beberapa menit, orang biasa dapat melihat bahwa kegelapan di langit menjadi lebih terang. Seolah-olah seseorang telah menaburkan sebotol air ke dalam tinta. "Tidak, bajingan, berhenti, berhenti," teriak Ibu Suri Jingkong dengan gila, matanya merah. Saat ini, dia bisa dikatakan gila. Semua orang bahkan tidak tahu apakah udara hitam di langitlah yang menakutkan, atau apakah Ibu Suri Jingkong lebih menakutkan saat ini. Ye Chong, sebaliknya, tidak peduli sama sekali dengan halangan Ibu Suri Jingkong dan terus menghancurkan energi hitam. Udara hitam yang melayang di langit menjadi semakin terang, dari hitam pekat menjadi hitam muda, lalu menjadi abu-abu, dan akhirnya menjadi agak transparan. Pada saat ini, energi hitam telah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan, tidak dapat lagi mengeluarkan suara, dan hanya dapat dihancurkan oleh Ye Chong. Suara Ibu Suri Jingkong terdengar serak saat ini, dan dia masih berteriak, "Hentikan, tidak, ayo, bunuh dia, tembak dia dan bunuh dia." Namun, saat ini, Jingkong teriakan luar. Angkasa Ratu pun menjadi sia-sia, sebagian besar pengawal keluarga kerajaannya, yang bisa disebut ahli, telah tewas. Penjaga yang tersisa dengan senjata, melihat nasib rekan-rekan mereka yang telah menembak sebelumnya, bagaimana mereka berani menembak Ye Chong sekarang? Anggota keluarga kerajaan bahkan kurang diharapkan, mereka semua berlutut di tanah seperti burung puyuh. Ibu Suri Jingkong merasakan keputusasaan yang mendalam saat ini. "Tidak, hentikan," janda permaisuri Jingkong berteriak lemah. Dan di tengah teriakan lemah Ibu Suri Jingkong, Ye Chong akhirnya menghancurkan jejak terakhir energi hitam. Langit cerah kembali muncul, sinar matahari musim dingin memberi warna keemasan di lembah. Lingkungan sekitar tidak lagi terasa dingin sebelumnya. Api ungu Ye Chong menyala dengan sangat cepat pada saat ini. Seluruh masyarakat hantu Jepang telah menjadi reruntuhan dan dihancurkan sepenuhnya oleh Ye Chong. Matahari menyinari reruntuhan ini, dan ada ketenangan yang tak terlukiskan. Seolah-olah Tuhan merasa telah dihancurkan sebagai momok bagi dunia. Tapi Ye Chong menghancurkan energi hitam, dan kemudian dia menghela nafas lega. Energi hitam ini memang merupakan sesuatu yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun dan masih terbilang sulit untuk dihancurkan. Namun, hanya dengan menghancurkan energi hitam inilah masyarakat hantu Jepang dapat benar-benar dihancurkan. Para radikal Jepang di sekitar dan orang-orang Jepang di depan TV semuanya tercengang saat ini, dan hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Sama seperti ketika keluarga kerajaan mereka mengumumkan penyerahan tanpa syarat. Rezeki spiritual negara Jepang dan nasib nasional negara Jepang dihancurkan oleh Ye Chong. Saat Ibu Suri Jingkong melihat energi hitam telah menghilang, dia akhirnya tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah lama. Kemudian, tubuh Ibu Suri Jingkong terguncang,
dan dengan keengganan yang tak ada habisnya di wajahnya, dia jatuh ke tanah dan mati. Janda permaisuri Jingkong mengatakan semua tipuannya telah hilang, tetapi dia tidak menyangka akan mati seperti ini pada akhirnya. Ye Chong memandang Ibu Suri Jingkong dengan dingin, tidak menunjukkan belas kasihan, karena Ibu Suri Jingkong akan bunuh diri jika dia melakukan banyak hal yang tidak adil. Bersambung.